Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Aji Prasojo, NIM saya 6820191163 dan teman saya Aditya Kurniawan Pangestu dengan NIM 6820191101. Kami akan mempresentasikan studi kasus kami, di mana kami mendapatkan bagian mengenai jasa pengiriman dan perusahaan yang kami pilih adalah perusahaan JNE. JNE merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman dan logistik yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Nama resminya adalah PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir didirikan pada tanggal 26 November 1990 oleh Haji Suprapto Suparno. Perusahaan ini dirintis sebagai sebuah divisi dari PT Citra Van Titipan Kilat atau Tiki untuk mengurusi jaringan kurir internasional. Bermula dengan 8 orang dan kapital 100 juta rupiah, JNE memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan, impor kirim barang, dokumen, serta pengantarannya dari luar negeri ke Indonesia. Pada tabel ERD kami, ini sudah sangat terlihat ada tabel klien, ada tabel paket, ada tabel karyawan, ada tabel kurir, dan tabel penerima. Tabel klien sendiri berisi ID klien, nama klien, alamat klien, nomor HP klien, dan pada tabel paket berisi ID paket, nama barang, jenis barang, berat barang, tujuan barang, dan tanggal masuk barang. Pada tabel karyawan sendiri memiliki isi yaitu ID karyawan, nama karyawan, nomor HP karyawan, dan pada tabel kurir berisi ID kurir, nama kurir, dan nomor HP kurir. Tabel penerima berisi ID penerima, nama penerima, alamat penerima, dan nomor HP penerima. Pengertian dari ERD sendiri adalah Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Pada tabel data dari klien, berisi data dari klien yang akan mengirimkan barang. Ya, ini berguna untuk mengetahui data dari klien yang akan melakukan pengiriman barang. Dan pada tabel paket, berisi dari data paket yang akan dikirimkan, dan pada tabel karyawan, berisi mengenai data karyawan yang mengerjakan paket tersebut. Ini berguna untuk melacak paket yang terkendala atau bermasalah agar dapat diselesaikan oleh karyawan yang mengerjakan paket tersebut. Pada tabel kurir, berisi mengenai data kurir yang bertugas mengirimkan barang. Dengan begitu, akan jelas siapa yang mengirim paket dan posisi paket apabila di tracking paketnya. Pada tabel penerima, berisi data penerima barang juga berguna apabila penerima barang tidak ada di rumah atau diwakilkan, sehingga dapat mengetahui siapa penerima barang tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aditya Kurniawan Pangestu. Selanjutnya, di sini saya Aditya akan melanjutkan presentasi. Saya akan menjelaskan user. Yang pertama yaitu ada Dinda yang memiliki privilege untuk input, update, dan menghapus data klien. Kemudian ada Stephen yang memiliki privilege sama. Lalu ada Tamjis yang memiliki privilege untuk melihat data dan menambah data paket yang telah sampai. Dan ada Danang yang memiliki privilege yang sama. Kemudian ada Ahmad yang memiliki privilege untuk melihat data paket yang akan diberi resi. Lalu ada Udin yang memiliki privilege yang sama. Kemudian ada Andri yang memiliki privilege untuk input, update, dan menghapus data paket. Dan ada Andika yang memiliki privilege yang sama. Kemudian role. Role merupakan pengaturan hak akses user pada database Oracle dengan mengelompokkan beberapa privilege. Terdapat predefinite roles dan user definite role. Predefinite role merupakan role yang sudah disiapkan oleh DBMS Oracle, sedangkan user definite roles merupakan role yang ditentukan sendiri oleh programmer. Kami memiliki beberapa role, yaitu customer service sebagai orang yang menggunakan jasa pengiriman tersebut.
Kemudian ada kurir yang sebagai orang yang bertugas mengantarkan barang baik dalam kota maupun luar kota. Lalu ada pegawai scan yang sebagai orang yang bertugas untuk men-scan barang. Lalu ada gudang sebagai orang yang bertugas untuk mengelompokkan barang sesuai dengan tujuan barang tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan triggernya. Pertama, skenario-nya yaitu setelah kita memasukkan data ke tabel klien, maka di tabel paket akan otomatis terisi datanya. Kita akan coba memasukkan data ke tabel klien. Setelah datanya masuk, kita akan coba lihat data di tabel paket. Dan kita lihat datanya sudah masuk. Jadi untuk yang trigger yang kedua yaitu skenario-nya setelah kita menginputkan data ke tabel paket, maka pada tabel karyawan akan otomatis terisi datanya. Sekarang kita coba masukkan data ke tabel paket. Setelah itu kita akan coba cek di tabel karyawan. Dan otomatis masuk ke tabel karyawan. Selanjutnya yaitu trigger yang ketiga. Skenario-nya yaitu setelah kita memasukkan data ke tabel karyawan, maka pada tabel kurir akan otomatis terisi datanya. Kita akan coba memasukkan data ke tabel karyawan. Setelah datanya masuk, kita akan coba lihat di tabel kurir apakah sudah masuk datanya. Dan kita lihat seperti ini hasilnya. Di sini saya akan melanjutkan tutorial flashback. Di sini saya sudah mempunyai sebuah tabel karyawan. Isi ID karyawan, nama karyawan, dan nomor HP karyawan. Kita akan coba hapus salah satunya. Kita akan hapus yang Indra. Oke, kita satu aja. Kita langsung flashback aja teman-teman. Flashback sukses. Oke, data sudah kembali. Yang kedua, kita akan menambahkan data. Set. Setelah itu, kita akan show data yang sudah kita masukkan tadi. Oke, sudah tertambah satu. Kita akan langsung melakukan flashback guna mengembalikan ke data awal. Flashback sukses. Kita coba tambahkan lagi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Sekian dan terima kasih.